Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdian Syahputra dari Eastspring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Pada Mei lalu, secercah harapan terlihat dari penanganan pandemi COVID-19 di benua Eropa. Beberapa negara yang sebelumnya memiliki kasus positif yang cukup tinggi ternyata berhasil menekan laju penyebaran dengan cukup signifikan. Keberhasilan ini menjadi modal utama bagi banyak negara-negara di Eropa untuk membuka kembali aktivitas ekonomi di negaranya masing-masing. Setelah sebelumnya harus menjalani karantina wilayah secara ketat, yang juga memukul kondisi perekonomian. Seruan untuk membuka kembali kegiatan ekonomi telah banyak digemakan oleh pelaku industri di berbagai negara di Eropa pada bulan Mei lalu. Dengan melihat fakta bahwa laju penyebaran infeksi COVID-19 dan tingkat kematian yang makin menurun, para pelaku industri mengatakan bahwa pembukaan kegiatan ekonomi perlu dilakukan segera untuk mencegah bencana ekonomi yang lebih dalam. Kebijakan pelonggaran dengan tetap menerapkan berbagai protokol kesehatan pada akhirnya dilakukan oleh banyak negara-negara di Eropa yang memang telah berhasil menekan laju penyebaran COVID-19 seperti Italia, Spanyol, Inggris, Jerman, Belanda, Perancis, Yunani, serta Swiss. Kini, pembukaan kembali perekonomian di banyak negara tersebut harus ditinjau ulang. Seperti yang ramai diberitakan belakangan ini, kasus infeksi COVID-19 kembali mengalami lonjakan di negara-negara Eropa yang perlahan-lahan telah membuka kembali perekonomiannya karena sebelumnya berhasil menekan laju penularan virus. Akibatnya, beberapa negara kembali harus melakukan karantina wilayah, baik secara total maupun parsial, antara lain Prancis, Inggris, Belgia, Jerman, Yunani, Italia, Belanda, dan Ceko. Gelombang kedua penyebaran COVID-19 di negara-negara Eropa tersebut membuat penanganan dampak ekonomi yang sebelumnya sedang berjalan kembali harus mengalami kemunduran karena aktivitas perekonomian kembali harus ditekan. Selain itu, ancaman gelombang kedua ini juga memberikan sinyal ketidakpastian dari laju perbaikan kondisi perekonomian secara keseluruhan, yang tentunya direspon secara negatif oleh para investor dan membuat pasar saham mengalami penurunan dalam beberapa waktu belakangan. Kedepannya, ancaman gelombang kedua akan menjadi salah satu perhatian utama investor. Perlu dicermati apakah gelombang kedua ini akan dapat ditangani dalam jangka pendek sehingga optimisme perbaikan ekonomi dapat muncul kembali, atau justru akan berlarut-larut dalam jangka waktu yang lebih lama sehingga optimisme perbaikan ekonomi akan makin terkikis. Demikian Weekly Investment Podcast mengenai ancaman gelombang kedua dari pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat dan salam investasi.